Versi dulu boleh versi. Boleh kalau dulu. Versinya Sipolan. Iya. Versinya Sipolan. Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kalau mereka nggak mau terima, yuk kita buktikan. Buktikan. Siapa yang berhak mendapatkan gelar kan bisa. Kalau nggak ada bukti, hanya sekedar kita bilang kita sah, semua juga bisa mengatakan dirinya bahwa kami ini sah. Konteksnya, Bang Amin pernah nggak dalam konteks ini memberitahukan kepada Bang Amin apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi Bang Amin ini panggilannya Bang. Kalau nama asli Abang Amin apa nih Bang? Kalau nama aslinya Abu Bakar Amin. Abu Bakar Amin. Amin, Abu Bakar Amin. Jadi Bang, histori dipanggil Amin ini ada nggak satu perjalanan sehingga muncul nama Abang, karena soalnya lebih banyak kenal Amin Iya, lahirnya singkat. Amin-nya kan Amin nama belakangnya. Amin nama belakangnya. Ya, kemudian selesai kuliah di sarjana ekonomi. Oh. Jadi Amin SI. Tanpa titik langsung kita sambung Amin Oh, berarti itu. Iya. Yang dipanggil nama ujung Amin. Kebetulan abang menyelesaikan studi pendidikan di sarjana ekonomi SE. Kan nggak mungkin tuh Bang Amin SE, nggak mungkin. Terlalu panjang. Jadi Ya. dipanggil Amin Amin Siapa waktu itu yang memulai menyingkat itu Bang? Atau Abang sendiri inisiatif? Inisiatif yang kita sendiri. Karena di pas itu selesai kuliah, pas lagi ngetrennya drama Korea. Tomingse. Oh, bentar. Tomingse. Kalau nggak salah Meteor Garden. Iya. Berarti Abang fans Meteor Garden juga? Bukan fan, kita lagi ngetrennya. Oh, lagi ngetren. Jadi kita ikut tren. Oh, ikut tren. Waktu itu Bang, antara Tomingse dan Wacile, siapa yang paling Abang suka di antara itu sebenarnya? Sesuai nama kita lah, pasti Tomingse. Karena bicara Amin Iya, betul. Oh itu. Oh iya. Tapi kan di situ ada sancainya Bang. Mungkin ada sancainya nggak? Kita ngambil ke yang lebih jauh. Nggak usah. Kita kembalikan pada diri kita sendiri. Iya. Berarti Amin itu karena Abang dulu lagi hitsnya sinetron dari Taiwan kalau nggak salah saya, Meteor Garden. Meteor Garden Korea apa Taiwan ya? Taiwan. Jadi Tomingse jadinya Amin. Nah Bang Amin berarti ya aku panggil Bang ya. Boleh. Abang Amin ini cukup viral nih dalam 2 tahun terakhir. Cukup viral Bang. Alhamdulillah. Banyak diperbincangkan di rata-rata meja kopi nih oleh para aktivis, para politisi ini berkenaan dengan sosok Amin ini. Apa sih yang buat Abang viral nih sebenarnya nih? Kalau kita bilang viral, kenapa kita nggak lakukan sesuatu? Nggak lakukan sesuatu. Tapi karena mungkin kita sering duduk di warung kopi, ya wajar lah mereka membahas kita di warung kopi. Oh gitu, karena abang demen ngopi nih. Ya suka berteman aja, bergaul di warung kopi. Itu kan seperti biasalah orang Aceh. Iya. Kantornya warung kopi, yes. Silaturahminya warung kopi, yes. Menyelesaikan perkara juga di warung kopi. Di warung kopi, karena warung kopi di Aceh itu menjadi lumbung informasi, juga tempat komunikasi, juga tempat pehtem. Betul sekali. Pracakra. Wah cakra. Jadi ini yang menjadi kebiasaan Bang Amin di luar dari kesibukan Abang sendiri ya Bang ya, sebagai pengusaha Bang dalam konteks ini. Ya alhamdulillah. Masih dibilang usaha lah, bukan pengusaha ya. Cukup sukses. Ya pada masanya mungkin. Pada masanya. Oke, nah selain bicara Amin ini seorang pengusaha, usahawan. Iya betul. Ada lebih menarik ini. Amin dalam 2 tahun terakhir muncul namanya sebagai Ketua DPD KNPI. Ketua DPD 2 Iya, betul. KNPI Kota Langsa, benar Bang? Ya, insya Allah benar. Insya Allah benar berarti. Benar. Dalam 2 tahun terakhir ini cukup banyak diperbincangkan KNPI versi Amin. Apa yang beda di sana? Seharusnya nggak ada beda ya. Cuma yang membedakan adalah kepengurusan kita legal. Legal. Legal artinya kita mempunyai semua
surat menyurat di organisasi KNPI. Artinya administrasi yang dimiliki oleh KNPI yang Bang Amin sepimpin saat ini legal. Legal. Ada badan hukumnya, jelas, makanya kita mau bergabung di situ. Oh, Mau ngambil. begitu. Berarti karena dasar hukum yang jelas, KNPI versi ini memang benar adanya di bawah kepemimpinan seorang Amin Se. Ya, betul. Lalu bagaimana dengan satu lagi nih? Karena kan udah muncul, berarti munculnya Amin Se, setahu kita dulu nih ada Bang Mukhtar sebagai ketua KNPI yang sering juga muncul, tiba-tiba muncul Bang Amin Se. Ini di mana nih polemiknya Bang kira-kira? Polemiknya yang pertama kita adanya memang dualisme dari pusat. Sehingga yang namanya organisasi muda ini kan struktural dia. Dari atas, dari pusat sampai ke daerah. Nah, sehingga terjadilah juga di daerah adanya dua. Ada dua? Iya, ada dua. Kemudian sama-sama yang mempunyai legalitas. Ya, legalitas yang sama, pengakuan yang sama. Jadi di badan hukum itu sama. Waktu berjalan sesudah pemilihan presiden di tahun 2019, pemerintah menyatukan dua kubu yang berbeda ini. Oh, akhirnya pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk menyatukan KNPI yang pecah ini. Iya. Jadi salah satu dari kubu ini dibekukan. Iya, artinya katanya surat SK Menkumhamnya dibekukan. Dengan secara otomatis daerah juga seperti itu. Sehingga tinggallah satu KNPI dari pusat sampai ke bawah ke daerah. Nah, sehingga kita menguntungi salah satunya KNPI yang sah. Iya. Artinya KNPI yang dibekukan satu dan diakui oleh pemerintah pusat, turunannya langsung ke provinsi, langsung ke daerah. Ya, betul. Turun dia langsung otomatis. Dengan otomatis begitu. Artinya Abang berada di yang sah. Ya, betul. Oh, begitu Bang. Karena dia secara turunan kita harus mengikuti pusat. Ya. Namanya kan DPD 1, DPD 2, kemudian DPP. Kalau DPP-nya bubar ya otomatis kita bubar. Kalau DPP-nya sah sampai sekarang, kita ikuti itu. Tapi kalau untuk Kota Langsa kan kita bisa lihat nih, masih ada dua nih. Iya kan Bang, masih ada dua nih Bang. Kita jujur aja lah di sini kan begitu Bang. Saya melihat tiba-tiba ada berita nih, DPD 2 KNPI Kota Langsa bla 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 dipimpin oleh Mukhtar bla 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 bla. Artinya beliau mengambil sebuah keputusan ataupun memainkan sebuah ataupun dihadiri sebuah undangan oleh beliau. Nah, di satu lagi tiba-tiba Amin saya juga begitu. Ini kok masih ada, sedangkan Abang bilang tadi mestinya ini satu aturan karena udah keluar satu yang diputuskan benar. Itulah perlu ketegasan daripada pemerintah daerah. Dalam konteks ini? Dalam konteks legalnya sebuah organisasi. Pemerintah Kota Langsa? Iya, betul. Di tempat lain udah nggak ada gitu. Di tempat lain nggak ada lagi? Nah, di Langsa masih ada. Karena apa? Karena mereka tidak mau mengakui bahwa mereka tidak sah. Padahal di pusat mereka sudah tidak ada lagi. Di blacklist atau dibekukan artinya? Dibekukan. Dengan dibekukan secara otomatis mereka tidak punya legal lagi di daerah. Karena pusat udah nggak ada, tunduk kemana mereka? Mau tunduk? Ya kan nggak ada tunduk ini lagi. Mungkin di provinsi masih ada dua nggak Bang? Sama, kalau di provinsi kita bilang juga nggak ada. Nggak ada, udah satu yang dipegang berarti? Satu yang dipegang. Oleh pemerintah provinsi artinya? Iya. Begitu. Di daerah juga seharusnya seperti itu. Makanya Kota Langsa dalam konteks ini. Pemerintah daerah harus mengambil tindakan tegas, mengakui satu yang sah. Oh, kalau memang mereka mau sah, bawa surat-suratnya. Administrasinya lengkap nggak? Selama ini pemerintah Kota Langsa ada nggak untuk dalam konteks ini memediasi ini? Ataupun ingin mendudukkan hal demikian? Sampai saat ini saya belum pernah dipanggil. Tentang mereka legal nggak kalian gitu. Mana dokumen-dokumen kalian? Nggak ada. Penyatuan juga yang dilakukan tidak ada. Sehingga kita harus berjalan. Namanya organisasi ini udah harus berjalan. Instruksi daripada di DPP pusat. Kita harus jalan.
Lalu kalau bicara demikian Bang, di Kota Langsa artinya Bang, DPD KNPI Kota DPD 2 KNPI Kota Langsa yang kita tahu ini Bang Mukhtar nih kan, dan ada Bang Aminse di sini. Iya. Nah, yang selalu artinya coba ya kita bisa lihat lah, ada spanduk, ada background selalu DPD KNPI versi Bang Mukhtar nih yang seakan-akan nampak ya dalam konteks di sini dekat dengan pemerintah Kota Langsa. Kalau kita bilang dekat, seharusnya semua ini harus dekat. Mitranya pemerintah kan? Pemerintah harus dekat, karena mitra pemerintah sebagai kontrolnya, ya kan. Nah, jadi pemerintah juga seharusnya ini harus mengambil satu kebijakan bahwa memanggil kubu yang sebelah sana, lihat legalitasnya. Baru bisa pemerintah itu mengambil satu keputusan bahwa harus ada satu yang sah berdasarkan surat-surat. Kalau hanya mengatakan sah, kan semua orang bisa. Buktinya mana? Itu yang perlu. Dan pemerintah harus mengambil satu keputusan, harus mengambil ketegasan dalam menyikapi hal seperti ini. Karena ini nanti bakal jadi sebuah hal yang akan jadi masalah ya Bang ya? Bisa jadi. Kalau dulu boleh lah, lagi ngetren 2. Ya. Kalau sekarang trennya udah 1. Udah ada 1, artinya pun kebijakan pemerintah pusat untuk menyatukan ini. Mestinya di daerah juga mengambil inisiatif, terutama pemerintah Kota Langsa coba memediasi ini atau memanggil. Mana nih yang benar, kan begitu Bang ya? Iya, betul. Harus kayak seperti itu. Karena ini kan tugasnya pemerintah seharusnya. Memfasilitasi lah. Kalau kita ya ikut instruksi, karena kita pegang amanah organisasi. Berarti kalau terlihat begini Bang, ini terlihat sama kita nih. Berarti Bang Aminse kalau hari ini mengklaim bahwasanya KNPI yang Abang pimpin di Kota Langsa adalah yang lengkap administrasi dan legal. Betul. Dan satu lagi nih, KNPI satu lagi katakanlah tidak lengkap nih di mata Abang nih, artinya mereka tidak memiliki administrasi yang legal pasca didamaikan atau disatukan. Tapi mereka punya sekretariatan. Seharusnya sekretariat itu kan dia harus yang menguasai sekretariat itu dari pihak yang sah. Ya. Tetapi kita juga bisa mengambilnya. Oh bisa lah ya. Kita punya kekuatan hukum. Sebuah lembaga itu punya kekuatan hukum. Sudah final itu semenjak 2019 berarti? Iya betul. 2020 inilah finalnya. Finalnya 2020. Polemiknya dari 2018. Pasca ditundanya Kongres KNPI 2018 di Banda Aceh. Betul. Yang saat itu PLT Gubernur Aceh mengambil sikap ini karena ada dualisme ya, saya nggak mau macam-macam dengan anggaran, begitu ya kira-kira ya. Betul lah. Kalau mereka mengeluarkan, mereka sudah menyalahi daripada aturan penggunaan anggaran. Ya akhirnya apa? Mereka juga yang terjebak dengan masalah uang ini kan uang negara, pasti berkaitan dengan hukum. Mereka tidak mau. Karena apa? Berpolemik, silakan berpolemik. Bersatu dulu baru bisa menggunakan anggaran. Cerita Langsa? Langsa seharusnya juga seperti itu. Kita sudah selesai polemik sebetulnya dengan keluarnya SK Menko yang terakhir. Nah, sudah selesai. Hanya tinggal satu. Ya, pihak yang satu ini harus legio, harus menerima. Inilah keputusan pemerintah untuk menyatukan pemuda. Jadi tidak ada lagi terkotak-kotak lah. Iya. Harus menerima. Artinya pun Abang sebaliknya juga, apabila saya yang memang tidak legal, saya yang legowo. Ya haruslah. Gimana kita nggak punya lagi satu kekuatan badan hukum. Karena apa? Dari pusat tidak ada, kalau daerah ada. Ini kan bukan lembaga lokal, bukan OKP lokal. Ini lembaga nasional. Kalau di pusatnya tidak ada, pasti daerah tidak ada. Kalau di pusatnya bubar, daerahnya juga bubar. Inilah yang terjadi di Kota Langsa. Terakhir saya ada baca berita di media online, bahwasanya KNPI versi Abang sudah menjumpai Kes Bangpol ya, kira-kira begitu ya? Iya jelas. Dan di sana apa hasilnya yang ditemukan? Kita sudah membawa surat-surat kelengkapan kita, menyatakan kepada Kes Bangpol bahwa inilah kelengkapan administrasi kita. Jadi ini yang kita pegang kan ini kelengkapan administrasi. Walaupun mereka datang tidak ada
kelengkapan administrasi, berarti mereka secara tidak langsung sudah tidak ada lagi. Kan itu. Cuma pihak Kesbangpol karena juga dulu ini pernah sama-sama ada, mereka tidak bisa mengambil satu kebijakan. Ya. Itu yang kita sayangkan. Payungnya tetap dong di pemerintah Kota Langsa, dalam konteks ini wali kota. Begitu kira-kira Bang? Jelas lah, karena pucuknya pimpinan Kota Langsa ini pihak tertingginya adalah Wali Kota Langsa. Wali Kota Langsa harus bisa mengambil satu keputusan. Harus bisa. Jangan membiarkan ini begini dong. Ya iyalah, akhirnya kita kan dikasih diantuk. Kalau mau mereka memanggil kedua pihak, silahkan kita panggil, bawa kelengkapannya masing-masing. Iya. Mana yang sah? Itu. Kalau mereka tidak punya kelengkapan administrasi, berarti beri kesempatan untuk melengkapi administrasi. Kalau lengkap berarti akui dua-dua. Kalau lengkap, ambil kebijakan, karena di pusat memang seperti itu. Jangan di daerah ini jangan kita pelihara lagi. Iya. Kita pelihara yang ilegal, sama dengan apa? Kan udah salah namanya. Iya, tentu udah salah dong konteksnya. Ya iya jelas salah ya. Tapi cukup kuat lah seorang Amin sehari ini berdiri sebagai ketua KNPI yang legal tanpa sekretariatan. Kayaknya juga anggarannya juga untuk pemberdayaan lembaganya juga kayak anggaran pribadi kayaknya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini walaupun bukan anggaran pribadi, tetapi kita di dalam kepengurusan saling bergotong royong. Yuk kita jalan, ya kan? Yuk kita jalan, sama-sama lah kita jalan. Bukan berarti kita saja harus ketergantungan dengan uang negara, uang daerah, kan? Tapi asal kita mau pasti jalan. Artinya Abang ini bukan saja sebagai ketua, juga punya pengurus yang hari ini yang sangat kompak dan tentunya memiliki kebersamaan yang tinggi dong Bang. Karena kan selama ini berarti swadaya masing-masing lah, sama-sama dikumpulkan gerak gitu Bang. Ya, alhamdulillah karena adanya pengurus yang kompak, yang mereka tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk materi, maka inilah bertahan sampai sekarang. Karena kita kebersamaan yang penting, bukan materinya. Materi kita saling berbagi, kebersamaan nggak akan dapat. Kita harus materi. Iya. Kekuatan kita ada daripada pengurus. Pengurusnya saling merangkul ya, sehingga kita bisa jalan. Kalau kita tidak punya uang, nggak bisa jalan. Apalagi kita hari ini ada yang namanya mungkin pihak yang sebelah sana lah. Nah, pasti kita nggak bisa jalan. Tapi insya Allah kita saling merangkul dalam kepengurusan KNPI ini, kita bisa jalan. Iya, makanya kan saya kemarin di bulan Ramadan saya lihat, ya KNPI DPD 2 KNPI Kota Langsa bagi-bagi takjil. Bang Amin bagi-bagi, wah naik berita nih. Biasanya gitu juga ada lagi lain. Ya ini yang mungkin yang jadi diskusi menarik saat ini kan begitu Bang. Soalnya kalau kita bicara KNPI ini kan sebuah wadah besar, sebuah lembaga kepemudaan yang di dalamnya ada struktural yang jelas, ada juga di kecamatan. Bang Amin punya pengurus yang demikian? Alhamdulillah. Itulah yang membuat kita kuat hari ini. Artinya ada pengurus kecamatan juga? Ada pengurus kecamatan, ada OKP sama kita. OKP ada juga? Iya, inilah yang membuat kita kuat. Juga mereka saling bekerja sama untuk membangun pemuda, menyatukan pemuda. Bukan menyatukan pemuda dengan finansial, dengan materi, tapi kekompakan inilah yang perlu. Dari OKP, dari pemuda Gampung, kita rangkul. Sehingga hari ini kita bisa, walaupun dibilang kita nggak punya kantor, nggak punya sekretariat, nggak menggunakan anggaran dari bersumber dari pemerintah, tapi kita bisa jalan. Tetap bisa jalan? Bisa jalan. Kenapa? Karena kebersamaan tadi. Adanya kebersamaan, bisalah kita bersatu kuat, ya bisa jalan. Berarti di dalam KNPI yang Abang pimpin hari ini, ada OKP, Ormas yang hari ini bersama Abang di bawah naungan bendera KNPI versi Aminse. Iya, nggak versi KNPI Kota Langsa. KNPI Kota Langsa. Ada versi kita. Nggak ada versi lagi karena udah jelas nih. Ya, udah jelas satu nih. Begitu rupanya. Kalau versi dulu boleh versi. Boleh kalau dulu. Versinya Sipolan. Iya. Sipolan. Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kalau mereka nggak mau terima, yuk kita buktikan. Buktikan. Siapa yang berhak mendapatkan gelar kan bisa. Yuk.
Mau nggak? Gitu. Cukup percaya diri seorang Amin sehari ini. Harus, dan memang ada buktinya. Karena ada ajas bukti inilah maka Abang sangat yakin. Ya betul lah. Kalau nggak ada bukti, hanya sekedar kita bilang kita sah, semua juga bisa mengatakan dirinya bahwa kami ini yang sah. Konteksnya, Bang Amin pernah nggak dalam konteks ini memberitahukan kepada Pemko Langsa bahwasanya keberadaan KNPI yang Abang pimpin ini yang benar-benar legal? Sudah. Ya kita yang namanya di sini kan ada Kes Bangpol, itu badannya. Ya. Sudah ke sana. Sudah ke sana. Iya. Sudah ke sana memberikan semua kelengkapan administrasi kita. Bukti-bukti. Iya. Sehingga juga mereka sudah menerima dan menyatakan bahwa memang kita sah. Itu. Cuma Kes Bangpol belum bisa memutuskan bahwa yang ini tidak sah. Itu yang belum bisa diputuskan, belum bisa mengambil satu kebijakan. Nah, ya kita tunggulah ke depannya gimana tindakan keputusan daripada pemerintah Kota Langsa melalui Kes Bangpol. Itu yang kita tunggu. Kalau mereka mau memanggil kita, ya silakan. Lengkapi administrasi kalian, lengkapi bukti-buktinya. Kalau memang kalian yang menyatakan sah, tapi harus konsekuensi lah. Kalau ini yang sah, ini harus diakui. Kalau ini tidak melengkapi administrasinya, nggak sah, berarti jangan akui lagi. Selesai ya. Kalau di daerah lain tidak ada yang demikian. Tidak. Khususnya misal di kabupaten lain, kabupaten kota lain tidak ada yang kayak Kota Langsa berarti. Kalau dulu ada. Dulu ada. Karena secara dari turunan ya di pusat ada. Tapi sekarang secara otomatis kalau mereka mau bergabung kembali ya silahkan tunggu musda. Kalau di daerah musyawarah daerah, tunggu musda, silahkan bergabung, mencalonkan diri, masuk dalam kepengurusan, silahkan. Kalau kalau nggak mau bergabung ya berarti secara otomatis ya bubar. Tunggulah musda, kita buat musda, ya bergabung lagi. Biar satu kan itu. Namun hari ini kalau dari Bang Amin sendiri ada upaya untuk merangkul kawan-kawan sebelah sana, Bang? Ya insya Allah kita merangkulnya di sini, kekuatan kita OKP. Kemudian yang personelnya juga ada. Kita rangkul yang ada punya ide-ide kreatif ya kan, kita rangkul. Pasti kita rangkul. Itu kebersamaan kita. Pasti kita rangkul. Karena beberapa kalangan beberapa hari-hari terakhir nih, Bang. Ini kita tahu nih ada dua ketua DPD 2 KNP Kota Langsa. Satu sudah menyatakan diri legal dan jelas yaitu Bang Amin sehari ini. Yang kedua, Bang, ketika polemik ini sedang banyak diperbincangkan di level aktivis, di level ya pemerhati organisatoris lah yang ada di Kota Langsa. Lah masa Abang nih dengan Bang Mukhtar kok adem-adem ayem nih, Bang? Kok saya lihat Abang malah sempat ngopi semeja di postingannya. Kemudian kita lihat kemarin beberapa hari terakhir juga foto bareng nih. Ini apa ini? Itulah dilema dalam berorganisasi. Beda pendapat bukan berarti musuh. Kan itu. Tujuan kita berorganisasi adalah mencari teman, menjadi saudara. Bukan sebagai organisasi ini sebagai pemutus tali silaturahmi. Itu salah. Kita berorganisasi ini sering merangkul. Yuk. Masalah organisasi kita jalankan sesuai dengan konstitusi kita. Ada meja lain dia. Ada meja lain. Masalah silaturahmi, yuk kita ngopi. Yuk kita ngopi. Ngobrol. Jangan kita di organisasi kita sudah beda pendapat, kemudian kita jadikan sebagai sifat benci. Iya. Itu jangan. Itu merusak hubungan. Kenapa? KNPI ini hanya 3 tahun. 3 tahun. Masa kita memutuskan habis itu sudah selesai memutuskan tali silaturahmi? Iya. Rugilah kita, ya kan? Yang kita sekarang, yuk sama-sama kita rangkul, yuk sama-sama kita ngopi. Itu yang penting silaturahmi. Kalau silaturahmi kait dengan berorganisasi memutuskan tali silaturahmi, lebih bagus usah. Itu nggak usah berorganisasi. Ya. Ada nggak di kepengurusan Abang? Bang, ini misalkan di pengurusan Abang, Abang kok bisa duduk tuh, kan kita beda nih Bang. Bagaimana Abang merespon ketika ada ria itu di bawah? Ya ada, pasti ada. Ya karena mungkin ada yang tidak suka dengan karakter seorang. Iya, lalu hubungan Abang nih dengan Bang Mukhtar sendiri selaku Ketua DPD KNPI 2 KNPI sebelah sana, bagaimana hubungan Abang? Kita hubungan emosional tetap seperti sahabat. Sudah lama saling kenal berarti Bang? Iya, sudah lama berkawan tetap. Kita saling punya prinsip.
Jalankan roda organisasi. Masalah pribadi, masalah pribadi. Artinya konteks ini kalau kita beda pandangan di konteks organisasinya. Tapi kalau yang lain kita sama dong. Sama. Jadi bangsa ini kan kecil. Keliling kemana pun pasti ketemu. Iya. Jadi emosional itu, ego itu simpan dulu sana. Iya. Lain aja. Paling langsung nih, Pak Tadu, ini rupo bang, BO. Betul, cocok. Udah jauh, anak pungut sawang langsungnya. Main duduk, nah. Ya. Tapi artinya abang hari ini hubungan cukup baik dengan Bang Mokhtar bang. Ya, alhamdulillah. Semua bukan dengan satu pihak, tapi semua dengan kepengurusan juga mereka juga kita bagus. Artinya hubungan abang dengan pengurus DPD KNPI 2 Kota Langsa sebelah sana juga bagus. Kita malah di sana juga kawan, ya kan? Kita saling kenal, jadi nggak perlu kita saling menjelekkan. Jalankan apa yang tugas organisasi. Kalau memang yang terbaik, ya lakukan. Saya sudah menjalankan urusan organisasi yang hari ini. Saya sudah menerima mandat, kemudian untuk dijalankan, ya saya jalankan. Silaturahmi, jangan gara-gara inilah, jangan gara-gara organisasi putus. Salah kali itu. Hari ini kita mau lebih banyak kawan, lebih bagus. Iya. Kalau satu musuh terlalu banyak kan itu. Iya. Makanya hari ini berkawanlah dengan yang banyak, dengan orang-orang semua lah. Jangan membedakan. Iya. Jadi organisasi kita jalankan, kita rangkul, kuatlah dia. Iya. Sampai hari ini alhamdulillah saya lakukan seperti itu. Walaupun hari ini saya belum punya ini, tapi saya masih bisa duduk dengan pengurus, ya kan? Tetap kompak. Karena kita mengutamakan silaturahmi tadi, bukan kita mengedepankan emosi kita, perbedaan kita, tapi kita saling menghargai, saling ya bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak menyakiti orang lain, ya kan? Artinya surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPP DPD 1 tembusannya langsung ke abang. Sebelah sana tahu nggak ada surat demikian bang? Mereka tahu. Kita publikasikan agar mereka tahu. Kita publikasikan di media sosial agar mereka tahu. Ini yang kita punya. Mereka tahu juga, Pak. Kalau kita secara mungkin organisasi tahu bahwa inilah yang sah. Tapi mereka tidak mau tahu. Terserah mereka. Lalu pertanyaan terakhir bang, sampai kapan ini bang? Saya rasa paling lama 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Nanti di DPP-nya ada yang namanya kongres. Di kongres lah yang menyatukan. Yang menyatukan artinya kongres itu yang merasa hari ini dirugikan, silahkan mencalonkan diri jadi ketua DPP, ketua umum DPP KN Pusat, sehingga di saat kongres memutuskan inilah yang menang. Sudah tinggal satu. Ya pada hari ini walaupun secara hukum tinggal satu dan ada pihak yang tidak mau mengakui bahwa mereka juga tidak sah, mereka juga mengakui dirinya sah, silakan. Tapi kita berpatokan kepada badan hukum. Badan hukum yang menyatakan bahwa kita sah, tidak sahnya di situ. Buktinya kita punya legal standing tadi, surat dari Menkumham. Kalau di Kota Langsa hari ini bang, ini kan sudah berlarut-larut bang. Apa upaya terakhir untuk yang kayak seperti ini bang? Kalau dari abang sendiri bang, punya nggak saran sesuatu atau kayak mana lah? Ini kan nggak boleh berlarut bang, apalagi di Kota Langsa bang. Kalau saran pasti hanya satu yang bisa menyatukan, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Langsa harus mengakui satu KNPI yang sah yang mempunyai legal standing, mempunyai surat-surat kelengkapan administrasi. Hari ini pemerintah Kota Langsa harus punya sikap. Jelas. Itu yang perlu. Hari ini sikap Pemko Langsa yang dibutuhkan. Kalau di daerah pasti sikap daripada pemerintahan Kota Langsa. Karena keputusan daripada pemerintah Kota Langsa inilah yang mengikat, yang memberikan satu hak
yang bisa mendampingi pemerintah. Kalau dua mendampingi pemerintah, gimana? Pemerintah tutup mata. Jangan tutup mata, jangan biarkan ini biarkan jadi polemik gitu loh. Kalau berpolemik seperti ini terus, ke depan juga seperti itu. Iya. Jadi ambil sikap tegas. Melalui pemerintah Kota Langsa, melalui Kesbang Pol, ambil satu keputusan, si A lah yang bisa kita terima. Iya. Yang satu lagi harus menerima. Kenapa? Inilah keputusan yang sesuai dengan badan hukum yang ada. Kalau kita tidak punya badan hukum yang sah, gimana kita mau pisah? Iya. Artinya kita tidak punya kekuatan hukum tetap daripada administrasi sebuah organisasi. Artinya kita tunggu hari ini adalah keputusan ataupun sebuah kebijakan dari pemerintah Kota Langsa agar segera menyelesaikan polemik ini, karena setelah apa yang Abang sampaikan sudah ada kejelasan, ada sebuah surat keputusan mana DPD 2 KNPI Kota Langsa yang legal. Betul sekali. Dan itu harapan kita, Bang. Anak-anak pemuda ini kan kita perlu arah corong lembaga KNPI ini kan arah kita juga, Bang. Ya, seharusnya harus seperti itu. Kita sudah melakukan audensi silaturahmi dengan pihak-pihak terkait di Kota Langsa, itu Kesbang Pol. Kita sudah mempertegas. Kalau memang Kesbang ini harus ambil satu keputusan, karena apa? Ini menentukan pemuda Kota Langsa. Jangan misalnya, oh ini sah, dua-dua sah. Panggil, mana? Legal standing kalian mana? Buktikan. Dan juga bisa mereka bisa cek di Kesbang Pol Aceh atau di Kemenkumham. Oh begitu. Ini berarti harus ada satu keputusan dong, Bang ya. Nah, langkah terakhir, Bang, kalaulah katakanlah pemerintah Kota Langsa tidak ada inisiatif ini untuk melerai hal demikian, Bang. Apa tawaran-tawaran dari DPD KNPI 2 Kota Langsa yang Abang Amin pimpin hari ini? Kita tetap jalan. Tetap terus jalan. Sesuai dengan amanah organisasi, kita kan diterima amanah. Iya, tetap jalan. Kalau memang juga sebelah sana yang merasanya mereka juga benar, ya jalan. Jalan aja. Jalan. Tapi nanti sampai kapan? Kan itu. Iya. Sampai kapan polemik ini seperti ini? Iya, betul. Sampai kapan? Kan nggak harus tunggu kita dari pusat. Pemerintah daerah juga bisa mengambil kebijakan. Iya. Tapi ini yang masih dipelihara oleh pemerintah Kota Langsa. Aduh. Saya ngeri nih bahasanya, pelihara. Kalau nggak dipelihara pasti nggak akan ada. Betul nggak? Iya. Ya, jelas lah. Kan tinggal gampang tuh, selesaikan. Nggak mau bisa membuktikan, berarti kamu tunggu musda. Baru bisa bergabung. Itu harus terima. Kalau nggak dipelihara ya nggak akan seperti ini. Ini kan tergambarkan ya, tersiratnya kan begitu ya jadinya. Karena kan tidak ada tahap-tahap terakhir gitu untuk yang begini gitu loh. Setelah dibuktikan dengan apa yang Abang sampaikan tadi, belum ada juga kebijakan dan keputusan dari pemerintah Kota Langsa. Nah, dalam konteks ini, Bang, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa melihat kondisi ini apa tanggapan mereka? Mereka juga saya juga sudah audiensi dengan mereka, bahwa mereka menyatakan bahwa ini terjadi dualisme. Saat terjadi dualisme ini, pemerintahnya ya wali kota lah, wali Kesbangnya inilah yang bisa memberi keputusan. Artinya Abang pernah audiensi dengan DPRK Kota Langsa? Pernah kita beraudiensi. Arti kata ya polemik juga. Keputusannya ya pada pemerintah Kota Langsa itu pimpinannya pemerintah wali kota Langsa melalui badan Kesbang ini. Kalau mereka bisa mengambil satu kebijakan, selesai. Gampang sebenarnya. Gampang. Mereka juga punya alat ukur lah, saya bilang ya kan, dengan surat menyurat, sehingga mana memilih mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang sah, mana yang nggak sah. Selesaikan pertanyaan anak muda, yang mana nih yang benar gitu, Bang ya? Iya, jelas lah, yang benar pasti. Selesaikanlah pertanyaan kami, yang mana nih yang benar nih? Jangan jadi polemik kan? Yang lain pada bingung nih. Suka kali gitu kan biarin. Ya, ketua KNPI ada 2 katanya. Jadi
kita harapannya anak-anak pemuda nih, terkhusus kita lah yang hari ini pelaku organisasi juga berharap ini mana nih yang benar kan gitulah. Harus ada yang benar. Iya, Yang jadi salah harus menerima dengan lapang dada kan? iya, itu saja kebijaksanaan. Dan itu harapan kita, Bang. Ya, harapan kami juga dari pemuda, Ya. ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini Kota Langsa, pemerintah Kota Langsa mengambil keputusan dan kebijakan yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah dualisme ini, mana yang saya putuskan. Kami juga kalau dibilang nggak sah, kami terima. Oh begitu. Iya. Kalau nantinya juga sampai di meja itu, Haruslah. Bang Amin bukan versi lah lagi ya kalau tadi bilang ya. DPD 2 KNP Kota Langsa dipimpin Amin tidak legal. Abang juga terima ya? Terima. Tapi kita kan lampirkan bukti-bukti bahwa Dengan ini referensinya ada mengarah kepada ilegal. Berarti kamu pengurus kalian harus bubar. Kalau mau, yuk saat musuh nanti gabung. Kita terima. Ya. Juga pihak sebelah sana juga seperti itu. Demikian. Jalankan keputusan pemerintah daerah kan itu. Iya, terima kasih Bang Amin waktunya Iya. Bang. Wah, bincangnya dalam Bang ya, memang harapan kita juga sedemikian Bang, sama-sama lah ke depan KNPI DPD 2 KNP Kota Langsa itu satu. Harapan kita, keinginan kita pasti sama. Iya. Kalau dua, Capek Bang. enak-enak, mangan rasatan. Yang ke, hana mudah, yang kok hede. Kita pun kan lihat di sini keluarkan atas nama ini keluarkan atas nama ini. Nah, alhamdulillah Bang Amin sudah berhadir bersama kami. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama Bung Didi. Siap. Semoga kita ke depan bisa saling bertemu lagi dan saling silaturahmi di sini, Iya. membahas tentang kepemudaan, Iya dan betul. hal lain. Ini tingkat kepedulian kita Bang untuk mencari dan menggali informasi sehingga DPD KNPI ini betul-betul menjadi lembaga yang satu kompak. Nah, dan harapannya pemerintah Kota Langsa Bang segera menyelesaikan ini Bang ya. Ya, Dan apapun hasilnya sama-sama legowo, harus bijaksana. karena dengan keputusan itu kita harus terima, harus legowo, sehingga satu pemuda, satu Kota Langsa. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Amin atas waktunya. Sama-sama. Siap. Salam pemuda berarti Bang ya. Salam sukses, salam pemuda. Iya.